Shalom saudara yang kasih Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Kisah ini menceritakan tentang perjumpaan janda dan dua anaknya kepada Nabi Elisa. Janda dan dua anak ini memiliki persoalan kesulitan membayar utang piutang yang begitu besar, sehingga semua tidak ada lagi pada mereka kecuali minyak di dalam buli-buli. Untuk melunaskan utang piutang itu hanya bisa menjual kedua anaknya sebagai budak. Maka itu sangat menyusahkan dan menyulitkan janda ini. Maka janda ini mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan dia mengingat ada melalui hambanya Nabi Elisa. Ia mencari pertolongan melalui Nabi Elisa ini, hambanya Tuhan. Dan melalui peristiwa ini yang bisa dilakukan adalah janda ini hanya melakukan dan mempercayai apa yang diperkatakan perkataan Allah melalui Nabi Elisa. Maka mujizat pun terjadi. Nah, kisah ini menyatakan bahwa Allah memperdulikan umatnya yang setia. Siapapun yang setia kepadanya, Allah peduli. Maka ketika dalam persoalan, di dalam kesulitan, mereka yang setia kepada Tuhan, Allah memperdulikan orang-orang yang demikian. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, di zaman itu orang Israel mencerminkan kehidupan rohani yang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dan cerminan rohani itu digambarkan melalui Raja Ahazia. Ketika itu Raja Ahazia sedang sakit dan dia mencari pertolongan bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada Dewa Baal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karenanya Tuhan melihat kehidupan rohani umat Israel pada saat itu, mereka sungguh ringan mencari petunjuk kepada Dewa Baal daripada mencari petunjuk menanyakan kepada Tuhan. Di zaman ini kita bisa merenungkan melalui firman Tuhan 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dan 4 ini. Bapak kasih Tuhan, di zaman ini ada banyak persoalan yang kita hadapi yang kita tidak pernah duga. Biarlah ini menjadi momen bagi kita melihat keadaan rohani kita sesungguhnya. Apakah keadaan rohani kita saat ini? Saya melihat ada dua hal. Pertama, apakah keadaan rohani kita kepada Allah, iman kita kepada Allah itu berupa pandangan yang mengatur tata cara kita beriman. Kalau bila demikian kehidupan rohani kita, maka iman kita hanya bergerak kepada pengalaman yang sudah terjadi. Jadi kalau saya menghadapi masalah dan ada pengalaman yang sudah terjadi bisa diatasi, maka saya percaya Tuhan pasti bisa mengatasinya juga. Tapi kalau persoalan saya tidak ada pengalaman yang belum pernah terjadi, maka sulit saya bisa mempercayai, saya bisa melewati ini. Nah, maka gambaran rohani yang kedua, cerminan rohani yang kedua, bagi Tuhan, apakah iman kita kepada Tuhan adalah sebuah ketetapan hati, adalah sebuah keteguhan mempercayai Bapa di surga? Inilah yang penting. Bila demikian, kita menempel pada pokok anggur yang benar. Saya mengutip perkataan Tuhan Yesus. Nah, yang demikian kehidupan rohani seseorang, maka ia menganggap yang terpenting dalam hidup itu berarti kita harus percaya kepada Tuhan dan bertindak sesuai apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga walaupun belum pernah ada pengalaman yang terjadi, kita tetap percaya dan kita bertindak sesuai apa yang dikatakan Tuhan. Saya teringat ketika merenungkan firman ini akan kisah keluarga kami yang hendak melahirkan, istri saya yang melahirkan anak kedua, Elkanan Tagian. Nah, waktu hari mau melahirkan, ternyata dokter berkata istri saya mengalami sakit preeklamsi dan juga pengapuran. Dan itu mengancam nyawa bayi yang dikandung maupun ibu yang mengandung. Kami kaget.
Peristiwa itu membuat kami merasa melihat bahwa kalau dirawat di rumah sakit, materi kami nggak cukup, persiapan kami nggak cukup. Tetapi kami belajar percaya kepada Tuhan dan menjalani semua itu dan menjalani kehendak Tuhan. Kami berpikir kita pinjam uang aja ya, tetapi kami tetap berkata bahwa nampaknya Tuhan belum gerakan itu. Jadi opsi meminjam bukannya utama. Kami belajar percaya dan menjalani apa yang Tuhan izinkan itu. Nah, maka yang terjadi melalui itu preeklamsi dan melalui pengapuran itu, Bapak yang kasih Tuhan, saat itulah kami bisa melihat bahwa Tuhan memakai peristiwa itu. Ternyata satu proses kelahiran, kami boleh mengalami proses kelahirannya di rumah sakit yang baik, bukan lagi di bidan. Kami rencana di bidan. Yang kedua, segala biaya persalinan dan penginapan itu ditanggung penuh oleh BPJS karena memang situasi yang mengancam nyawa, jadi ditanggung BPJS. Yang ketiga, dari pengalaman itu kami melihat Tuhan menolong bahwa dikirimnya dokter spesialis yang memonitor istri saya dan juga bayi dalam kandungan sampai melahirkan, dimonitor oleh dokter spesialis, dan kami tidak mengeluarkan biaya apapun dari semua proses kelahiran itu. Dan kami melihat, saya pun melihat secara pribadi, istri maupun anak LK boleh saat ini disempurnakan Tuhan kesehatannya. Sehingga melalui peristiwa yang dialami oleh istri saya, preeklamsi dan pengapuran, tetapi Tuhan membuat semua itu menjadi berubah, tidak seperti apa yang kami pikirkan. Keadaannya menjadi berubah dan kami ditolong Tuhan, kami diperhatikan Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, mungkin kita merasa apa yang kita kerjakan saat ini, entah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita merasa ini mustahil dikerjakan. Dan kita berpikir, kita hitung-hitungkan, masalah ini sulit dikerjakan. Memang secara ilmiah mungkin benar ini mustahil. Tetapi jangan lupakan untuk memperhitungkan ada Tuhan. Perhitungkanlah Tuhan. Bila kita memperhitungkan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan buat menjadi berbeda. Bila kita memperhitungkan Tuhan, maka kita akan mengalami keteguhan, ketangguhan untuk merasa aku nggak sendiri. Ada Bapa di surga bersama dengan aku. Sehingga kita percaya Tuhan pasti tidak berdiam. Aku sungguh setia, aku sungguh taat, aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, aku tidak mencari pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Nah, maka segala sesuatu akan berbeda. Dan saya percaya itu. Nah, Allah tidak dibatasi oleh hukum alam. Allah tidak dibatasi, pekerjaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pekerjaan Tuhan menembus semuanya itu. Sehingga segala sesuatu Tuhan sanggup melakukannya. Kita menyebutnya itu sebagai mujizat, yaitu pekerjaan Allah yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, saat ini masihkah ada Tuhan di hidupmu? Maka biarlah cerminan rohani kita adalah cerminan yang mempercayai Tuhan dan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang kulakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.